Nah, tapi kemudian ditangkap, masukkan ke penjara Kalisosok. Udah mulai tegang ini. Jadi utusan Angkatan Lautnya Belanda yang datang ke Surabaya itu ditangkap oleh barisan pemuda. Nah, baru barisan pemberontakan rakyat Indonesianya Sutomo, Bung Tomo. Nah, ini sudah mulai ini bikin siaran-siaran di radio ini tentang ancaman kedatangan tentara Belanda dan Inggris. Nah, pas 21 Oktober itulah terjadi rapat akbar di Ibu Kota. Nah, rangkaian peristiwa ini, sayangnya ada buku yang diterbitkan oleh Pemkot Surabaya tidak menyebut ini. Sayang sekali, tidak menyebut rapat akbar. Rapat akbar, mass meeting. Jadi ada rapat akbar di Surabaya itu yang pertama tanggal 12 September. Itu rapat akbarnya dulu Arnowo. Itu laskar-laskar. Ada rapat akbar kedua di Surabaya, rapat akbarnya para ulama, para kiai. Nah, untuk memberi legitimasi bahwa perjuangan ini adalah jihad fi sabilillah. Itu yang kemudian disebut resolusi jihad. Maklumat itu yang disampaikan kepada pemerintah semacam rekomendasi kepada pemerintah, tapi di internal umat Islam itu menjadi semacam fatwa. Jadi ada dua macam, sama dengan hisab rukyah ya, ikhbar. Nah, ada ikhbar, ada isbar. Nah, yang ke pemerintah fatwa ini menjadi ikhbar, menjadi resolusi. Tapi di internal umat Islam, terutama NU, isbat, wajibnya secepat mungkin dilakukan jihad fi sabilillah. Jadi dua status hukumnya fatwa di sini. Secara kolektif ini adalah ikhbarnya para ulama sampaikan ke pemerintah, ke dalam menjadi fardu ain bagi umat Islam, wabil khusus warga NU untuk jihad fi sabilillah, membela agama dan bangsa. Nah, ini bagaimana kejadiannya? Nah, kita kembali lagi ke peta tadi kejadiannya. Nah, 2 hari setelah resolusi jihad rapat di Bukutan, datang tentara Inggris. Panas. Lebih panas lagi, katanya mau membebaskan para interniran Belanda, mau diangkut ke lapangan ini, lapangan udara Moro Kambangan. Ya, Moro Kambangan. Tapi jalannya itu mutar lewat. Nah, ini kesaksian dari tentara divisi 23, divisinya Brigadir Malabi, lewat kampung Bubutan. Provokasi. Sudah tahu di sini markasnya, pusatnya resolusi jihad. Belanda memang memancing tentara Inggris untuk berhadapan langsung dan membabat habis kampung ini. Wah, Allah. Sudah ada settingannya gitu. Karena intelnya sudah tahu ini dulu kalau mau rakyat Surabaya mau dihancurin, nggak usah daerah Darmo, nggak usah daerah Perak, langsung Bubutan. Allah. Maka pasukan Inggris satu brigade itu 1000 ya, 1000 pasukan datang ke Bubutan, katanya mau membebaskan ini di sini lokasinya nih, Kamp Interniran, lewat Bubutan terus ke Pangkalan Udara Moro Kambangan ini. Ternyata ini tujuannya, Bubutan jadi target.
Kalau mau membebaskan kan bisa jalan lain kan di sini. Karena kan arah sini dunia ini. Kenapa berbelok ke Bebutan gitu? Nah ini kan lokasinya. Jadi lapangan udara dia bisa sini kan? Tapi kenapa dia malah lewat Bebutan terus sampai di sini? Terjadi clash, bentrokan di jembatan ini. Ini stasiun Gubeng. Ini kantor Bank Internasional, sekarang menjadi kantor Bank Indonesia. Nah, di sini terjadi clash. Nah, disitulah Jenderal Malabi atau Brigadir Malabi. Nah, kita lihat di peta Surabaya kini posisinya ada di mana? Nah ini. Sini terjadi bentrokan. Sini. Sebagian pemuda ada di sini. Ini stasiun Gubeng. Ini Kampung Bebutan ada di sini. Markas tentaranya Malabi itu ada di sini. Ada di sebelah sini. Ada di utara. Ini dari Bebutan naik ke atas mau membawa pasukan ke lapangan udara. Ketemu laskar pemuda di sini, laskar santri, laskar pemuda di sini. Nah, pertanyaannya, siapa yang membunuh Brigadir Malabi? Nah, kita cek kesaksian salah satu ajudannya Brigadir Malabi. Katanya, nah ini sama dengan kadernya Caari ini. Nah katanya di sini salah satu kesaksian ajudannya namanya Kapten Smith. Tentang pembunuh sebenarnya jenderal ini, kata beliau, ajudannya ini, Indonesian who killed the brigadier was a young lad. Wah, kader Ibnu lagi. Anak muda. Sekitar umuran 16-17. Sama dengan Caari tadi. Ini benar santri benar ini. Karena saking gelapnya, saya tidak bisa memastikan apakah anak muda ini pakai seragam atau tidak. Senjata yang dipakai adalah pistol otomatis. Dari jarak, ini posisinya di mana? Nah, kita cek di sini. Posisinya Jenderal Malabi itu di sekitar sini. Kata kesaksian itu tadi Kapten, ada di sekitar sini. Peristiwa terbunuhnya Malabi itu ada di sekitar sini. Berarti ini adalah ruang terbuka ini. Siapa yang menembak? Dari arah mana? Gak mungkin dari arah sini. Gak mungkin dari arah sini. Gak mungkin dari arah sini. Dari arah seberang kali. Jauh ini posisinya. Wah, karena pakai ilmu Madura ini. Jarak jauh bisa nembak tepat sasaran lagi. Wah, ini karamatnya santrinya Hadratus Syekh. Ngeri, ini bahaya. Ini kalau benar-benar nyantri ya begini nih jadinya ini. Karamahnya. Sekali nembak jenderal jatuh bergelimpangan. Masya Allah. Jauh posisinya nih. Coba datang ke lokasi di daerah ini. Itu berapa meter itu dari sini? Itu 200 meter ya. 200 meter dari sini. Dari arah stasiun. Nah, kenapa stasiun? Ya karena ini kan dari Jombang ke sini kan mudah kan. Jadi berkumpul semua nih. Laskar santri, laskar pemuda dari stasiun. Kata mereka dari daerah Mojokerto, dari Jombang, dari selatan. Kumpul di stasiun Gubeng. Nah, cari posisi yang pas menyasar
para komandannya tentara Inggris di daerah seberang, daerah sini, Jalan Kebon Rojo sekarang, 200-300 meter, tapi bisa langsung sekali tembak, pistol. Masya Allah, ini karamahnya santri, tapi tidak ada yang mau menulis sejarah ini. Jadi ada satu tokoh sejarah sama dengan Dr. Sutomo, namanya Dr. Sattiman Widodo Sanjoyo, pendiri Yon Java. Waktu Kongres Kebudayaan di Solo, beliau cerita tentang rahasia kebangkitan peradaban Jawa. Nah, pas diskusi ditanya, Pak Dr. Sattiman, ini dokter ini, kader Belanda, kader sekolah Belanda. Kayaknya habis pas di jalan ke arena kongres, kayaknya di jalan ketemu dulu orang Madura atau ketemu kiai atau jangan-jangan ketemu Nabi Khidir ini. Ditanya, Pak Dokter, apa rahasianya orang Jawa bisa bangkit dan bisa merdeka? Cuma satu kata, dan itu tidak ada dalam textbooknya orang-orang dokter. Apa? Kanuragan. Jadi solusinya Indonesia ini merdeka karena ada NU. Nggak mungkin Muhammadiyah. Kalau Syarikat Islam, ya mudah-mudahan masih ada nggak Syarikat Islam yang menjaga kanuragan? Ada pondoknya? Ada. Nah, itu juga menjadi kontribusi bagi bangsa kita merdeka. Karena kata Dr. Sattiman, yang menjaga ilmu kayak gini itu adanya di pondok-pondok. Karena itu hanya nanti merawat, menjaga militansi pemuda untuk bangkit, untuk melawan penjajahan. Contohnya hari ini, contohnya Harun ini. Dan ini saya nggak tahu apakah itu Harun yang menembak, cuma identifikasinya beda. Kalau versinya Tebu Ireng kan lewat bom. Nah, kalau versinya Kapten Smith, kalau ajudan berarti nggak mungkin ajudan itu selamat. Kalau bom, nggak mungkin. Berarti tewasnya bosnya itu bukan karena bom, tapi karena tembakan. Karena ajudan ini kan pasti mendampingi terus kan atasannya. Nah, kalau atasannya kena bom, pasti ajudannya juga kena bom. Nah, ini selamat Kapten Smith. Berarti peristiwanya meninggalnya Malabi itu karena ada tembakan. Nah, ini kesaksiannya Kapten Smith. Dan itu juga direkam dalam beberapa sumber dari tentara Inggris yang lainnya. Nah, ini kanuragan. Inilah yang harus kita jaga. Jadi riyadhah batiniyahnya. Jadi anak santri bukan cuma ilmu, kan juga batin ini diasah. Ya, itu. Kalau ada kiai mau menang pilkada, ini diasah. Sayangnya kiai Khalil sudah meninggalkan ya mesti. Jangan percaya survei. Bukan LSI yang menjamin kemenangan. Ilmu kanuragan. Jangan percaya lembaga-lembaga survei. Karena apa? Karena nanti yang berhadapan dengan masyarakat kan karena batin kan, yang membuat kita itu dipercaya. Kan masyarakat percaya karena ada pendekatan batin, bukan pendekatan survei. Jadi ini satu contoh dari pelajaran warga kader santri, kader Madura, mobil khusus. Dr. Sattiman sudah memberikan pelajaran bagi bangsa ini. Rahasianya orang Indonesia ini bisa bangkit dan sukses mengusir penjajah karena ada ilmu kanuragan. Kan banyak kan cerita Surabaya ini dihabisin oleh bomnya tentara Inggris kan? Tapi kenapa banyak kiai yang masih bisa aman-aman saja?
kayak kena puntung rokok gitu, bom gitu. Waduh, ini ilmunya lebih tinggi lagi. Ini lebih tinggi nih. Kena bom tapi kayak kena puntung rokok. Masya Allah. Bisa ada kiai kayak gitu. Itu aja tentara Inggris yang burka-burka itu, sebagian kan ada yang muslim, nggak percaya. Ada rombongan santri, kiai dibom, setelah itu masih bisa lari-lari gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Jadi makanya NU itu karamah, dilindungi oleh para aulia. Kalau pengurusnya benar. Tapi kalau pengurusnya melenceng gitu, bengkok pakai Taufik masih istiqomah. Amin. Tapi kok bagaimana mau dilindungi? Dilengsarkan. Tapi bukan NLB, oke, bukan. Bukan. Suatu saat kalau ada pengurus NU yang bengkok-bengkok, akan dilengsarkan. Pasti. Tapi kalau yang istiqomah di kampung mendoakan tiap hari NU ini, kalau ada yang mau merusak NU, dilengsarkan. Hari ini ada yang dilengsarkan kan? Karena mau otak-atik NU gitu. Karena apa? Karena doanya para aulia ini menjaga. Ada yang lensar tapi NU tetap jaya, eksis. Ini siapa lagi? Ini Belanda 300 tahun mau menghabisi kaum santri. Ketika ini berdiri mau menghabisi Nahdlatul Ulama, pakai Van der Plas, Al-Quran dipalsukan supaya jadi bacaannya kaum santri. Kitab-kitab mau ditahrif, diacak-acak isinya, disebar ke kalangan santri di Jawa Timur. Gak ada yang terpengaruh. Kenapa? Karena dilindungi. Nah inilah makanya pakai Taufik ini, ilmu riyadhah batiniyah, tirakat harus terus dijaga. Karena ini yang menjadi modal kita untuk ke depan ini. Makanya ada bupati, ya gak usah disebut namanya ya, tidak ada riyadhah batiniyahnya, dia kan lensar kan. Pileg gagal, bupati pun gagal juga. Gak usah disebut namanya. Ini karena pendekatan rohaninya itu kosong. Nah inilah saya kira menjadi catatan. Inilah pengalaman dari santri Madura. Nah berikutnya ini yang kita lihat ini. Nah ini jihad 60 juta. Berarti kalau bicara jihad 60 juta itu warga Muslim, mobil khusus yang 60 juta. Ini bukan koran NU ini, bukan suara NU, bukan suara NU atau surat kabar NU, bukan. Kedaulatan rakyat menyebut 60 juta kaum muslimin Indonesia siap berjihad. Yang di Palembang bikin fatwa, ikut Hadratus Syekh Kalimantan di Aceh. Apa sebabnya? Karena jiwanya ini sudah sakit. Sampai yang koran-koran yang banyak penulis-penulis sejarah tidak mengutip koran-koran kayak gini. Ada yang menyebut di sini koran ini, menyebut koran-koran. Nah ini tidak ada yang mengutip laporan dari koran ini, surat kabar ini. Harian Merdeka 23 Oktober, resolusi jihad para ulama Kebumen, edisi 9 November tentang pembentukan barisan Sabilillah
tentang putusan Muktamar Islam Indonesia tentang jihad nasional. Terus Warta Indonesia 12 November tentang kiai-kiai telah banyak berkumpul di Surabaya. Oh, kiai-kiai. Ini ada penulis Ruslan Abdul Ghani yang masa Orde Baru kan banyak dikutip tentang sejarah nasional Indonesia tentang Surabaya. Tidak ada kiai yang disebut. Hanya rakyat yang katanya komunis PKI waktu tahun 60-an kan berafiliasi ke PKI menyebut kiai alim ulama membanjiri Surabaya. 14 November. Jadi benar kesaksian tentara Gurkha yang waktu kami bom kota Surabaya itu laskar santri kiai bersorban sampai kami itu mau masuk Islam, sampai ada yang berkhianat meninggalkan kesatuannya. Dan saya dapat laporan dari laporan tentara Inggris yang paling ditakuti oleh tentara Inggris para komandan ini, kalau anak buahnya itu membelok ikut bergabung para laskar bersama para kiai. Masya Allah. Yang ditakuti kalau ada laskarnya orang Inggris yang dari India itu ikut kiai, derek kiai, membelot dari kesatuannya, bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia. Masya Allah. Ini malah kita sebaliknya, berkhianat gara-gara beasiswa. Ikut Amerika, ikut Inggris, aduh. Akhirnya pas dipanggil kayaknya pulang-pulang, nggak pulang-pulang. Nah ini karena kiai alim ulama membanjiri Surabaya, bersedia mati demi bangsanya. Masya Allah. Ini salah satu faktornya, kalau nggak ada orang Madura, nggak ada yang berani mati. Gara-gara orang Madura, maka ada yang bersedia mati untuk bangsanya, seperti Cak Ari. Masya Allah. Ada juga itu yang ini. Ada yang aneh, ada yang bengkok-bengkok juga ada. Tapi yang ikut berjuang bersama kiai ada. Nanti saya tunjukin ininya, jaringannya. Nah, ini jaringan kiai ini mau dihabisin oleh Belanda tahun 47. Masih ada berapa menit ini? Lanjut. Setengah jam. Nah, ini. Tadi kan koran-koran sudah menyebut para kiai alim ulama membanjiri Surabaya, bersedia mati untuk bangsa. Setelah 10 November habis Surabaya, para kiai, para laskar mundur. Ada yang ke barat, Jombang, Mojokerto, ada yang ke selatan, ke Malang, ada yang ke timur. Tahun 47 ada namanya agresi militer Belanda yang pertama, Juli 1947, menyasar kantong-kantong pesantren yang dulu di Surabaya mengirimkan laskarnya untuk berjuang di sini. Maka yang dihabisi nanti adalah pusat-pusatnya. Yang di Madura, tentara Belanda dari Bangkalan menghabisi Bangkalan. Kemudian ada yang masuk lewat pantai di Pamekasan ini, Tanjung. Ya, tanggal 4 Agustus masuk ke Tanjung. Di sini ada salah satu komandan laskar dari Sumeneb, Al-Maghfurlah Kiai Abdullah Sajjad. Allahu Akbar. Gugur di sini. Ada satu lagi penggantinya beliau yang dari Tegal Raya juga, yang kemudian mengungsi ke Situbondo karena di situ daerah aman.
Belanda. Nah, ini juga Situbondo ini kanuraganya tinggi nih. Belanda tidak berani. Pondok pesantren ini tidak berani dihabisi oleh Belanda. Disebutnya itu safe haven. Ini daerah-daerah, wah kalau kita langgar, mati kita. Ini palang-palang sakral, suci nih. Al-Ardul Muqaddasah kata orang Belanda, safe haven. Ini bahaya nih, daerah sakral ini, nggak boleh nih. Makanya banyak rakyat kita dari Pamekasan, dari Sumeneb, dari Sampang, Bangkalan, itu datang ke Situbondo. Tapi di sana aman. Tapi Ki Abdullah Sajjad tidak sempat berjuang mati-matian di antara Pamekasan di sini, Sumeneb, perbatasan. Akhirnya beliau gugur syahid fi sabilillah. Al-Fatihah. Nah, berikutnya yang dari Surabaya masuk ke Pasuruan. Pesantren-pesantren di sekitar Pasuruan ini habis. Masuk lagi ke Jember, habis. Masuk ke Lumajang, habis. Sampai ke Banyuwangi, terbakar semua. Bahkan di Banyuwangi sini ada pesantren yang itu menjadi gudang senjatanya para laskar. Kena bom gudang senjatanya, habis semua pondok. Innalillahi. Tapi ya mati syahid semua santri-santri ini karena menjaga, membela agama dan republik ini. Itulah tadi yang disebut oleh orang-orang kita dari pengalaman Surabaya ini, memberi motivasi, semangat juang yang tinggi bagi para santri untuk membela bangsa ini. Dari 10 November. Nah, ini seterusnya. Nah, di sini kemudian PDNU dulunya di Surabaya pindah pertama di Pasuruan. Pasuruan direbut oleh Belanda, pindah lagi di waktu itu ketuanya Kiai Dahlan, pindah lagi ke Kediri. Kediri direbut, terancam Malang, kemudian Kediri, setelah itu ke Madiun 47, maka ada Muktamar Madiun. Nah itu PDNU-nya itu ada di Madiun. pas 48 terjadi lagi pemberontakan PKI. Provokasi dari Solo bahwa PKI akan memberontak. Nah, semua orang-orang yang disebut PKI akan dihabisin. Nah, yang di Madiun, semua orang kiri PKI yang dari Jawa Tengah lari ke daerah ini, daerah Mataraman, Madiun, Kediri dan seterusnya. Nah, mereka berhadapan dengan santri, dengan PDNU, dengan laskar-laskar santri. Dikira mereka ini yang akan menghabisi PKI, padahal kan kebanyakan laskar-laskar sini kan laskarnya dulu Arnowo kan, ada lagi satu tuh yang Panglima Divisi Brawijaya, Sungkono. Anggotanya Sungkono itu kan campur, ada yang santri, ada yang kiri, ada yang nasionalis, kadernya Jenderal Sudirman, semuanya campur baur. Tapi pas terjadi provokasi dari Solo itu, maka habis-habisan antara yang santri dan yang kiri, bunuh-bunuhan, habis lagi. Jadi semangat juang sih habis di sini di Jawa Timur yang tidak terkait dengan provokasi di Solo. Nah, PBNU banyak kiai-kiai kita menjadi korban di sini. Nah, akhirnya kiai orang-orang komunis yang keblinger ini, yang bengkok-bengkok udah dihabisin kemudian oleh tentara yang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Barat ini. Nah, ini jadi sejarah kita ini, sejarah seperti ini tidak ada yang menulis kayak Taufik. Yang disebut tadi itu para kiai, para alim ulama siap bersedia mati untuk bangsanya, itu nggak ada yang menulis. Nah, inilah pentingnya nanti ya, makanya kita butuh menulis ulang sejarah kita. Bersama dengan Pak Prof. Kacem Marijan, ini harus semua ditulis. Nah, ini santri-santri selamat. Ini semua harus ditulis. Karena inilah sejarah kita. Ini yang menjadi catatan kita, semoga menjadi
pelajaran berharga bagi kita, menjadi manfaat dan maslahat bagi kita semua. Semoga menjadi uswah hasanah, ia akan menjadi pelajaran bagi kita, bagi anak-anak kita, generasi muda, para santri. Semoga menjadi mengambil pelajaran yang terbaik dari para kiai, para ulama kita yang berjasa bagi agama dan bangsa dan berkorban bagi tanah air untuk merdeka. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diberi kekuatan maunah untuk melanjutkan perjuangan perjuangan. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tersambung kepada beliau. Luar biasa para hadirin, kita mengikuti kajian ini, terasa kita dibawa dengan halus ke gerbang sejarah masa lalu. Jadi ini menjadi hal yang teristimewa bagi kita, dibuka oleh Kiai Taufik dari Matur Al-Mukalleh, kemudian dibahas dengan begitu gamblang oleh Prof. Kajung Marijan bagaimana perjalanan NU sampai resolusi jihad, dan kemudian dijelaskan begitu gamblang oleh Profesor Haji Ahmad Baso yang begitu heroiknya, dan kita dibawa seakan-akan bukan sekarang, bukan kini di sini, tetapi kita dibawa ke Surabaya atau waktu itu, seakan-akan kita ikut perang, seakan-akan kita akan menjotos Malabi juga. Kita terhanyut oleh beliau berdua, ini luar biasa. Terima kasih Prof. Dan selanjutnya kita buka sesi dialog, tetapi penekanan dari materi ini adalah peran Kiai dalam perjuangannya dari Komite Hijaz, dalam kebangsaan dan ke-NU-an, dari Komite Hijaz sampai resolusi jihad. Artinya tetap penekanan dari kajian ini adalah peran perjuangan para kiai kita dalam menjaga bangsa, agama, menjaga peradaban sampai sekarang ini. Kami persilakan, mungkin saya buka satu sesi, 3 penanya, mungkin kalau memungkinkan bisa ditambah, kalau tidak mungkin cukup 3. Saya buka ya, silakan Pak Mansur, silakan ya, 3 orang ya, silakan Ustaz Wahid. Ustaz Mansur, silakan. Bisa diperkenalkan dari nama dan dari mana? Pak Mansur di belakang. Mas Ustaz Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mansur, utusan dari pengurus cabang Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, sekaligus